Baik banget burungnya. Burungnya nunjukin jalan. Ayo. Tuh. Tuh, burungnya tuh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih. Ini truffle mushroom nih. Truffle mushroom. Kalau di Itali dia di bawah tanah. Tapi kalau di kita mau di pokoknya di suhu tropis ini di atas permukaan tanah. Keren ya. Truffle, kalian searching aja truffle tulisannya. Nah, baik, saya meneruskan untuk cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini lebih ke manfaat, kiat-kiat dan apa yang harus dipersiapkan pada saat mendaki gunung. Jujur, saya bukan pendaki yang pro. Saya kecanduan mendaki gunung hanya sekitar kurang lebih 1,5 tahun lah perjalanan ke sini, dan saya juga dibimbing beberapa teman-teman yang sudah profesional, dan saya menceritakan saja manfaat dari bimbingan teman-teman yang sudah pro. Yang pertama, mendaki gunung itu pasti di antara semua peserta ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada yang diseniorkan, yang mengerti tentang agama, ada yang fisiknya kuat, ada yang sosok saja dia tidak menganut kepada fisik yang kuat, juga cenderung ke agama juga umum aja, dan keahlian lain juga ya biasa saja. Ada juga yang sangat amatir, termasuk saya. Harusnya ini saya entah benar atau tidak mengadopsi tentang baris berbarisnya serigala sewaktu migrasi, tapi yang jelas di antara pendaki pasti ada fisik yang paling kuat, yang kuat, menengah, lemah, dan sangat lemah. Anggaplah seperti itu 5 kriteria orang pendaki. Yang paling kuat biasanya kami taruh itu di bagian belakang. Ini paling kuat dan yang paling stabil ya. Jika ada 2 grade yang paling kuat, tapi stabilnya kadang beda. Stabil itu gini, menghadapi goncangan apapun. Contoh, dia stabil dalam psikolog. Apapun yang terjadi di antara teman-teman yang lain, dia selalu mendinginkan suasana. Ya, dia lebih cenderung dewasa. Nah, kuat dan dewasa itu harus ditaruh di belakang. Kuat kedua dan memang jeli dalam artian dia tahu taktis dan struktur kontur tanah itu atau bebatuan itu taruh di paling depan. Dia bersifat sebagai navigator ya. Kira-kira sampai nggak? Untuk kita pikir ke positif aja tuh kita nyampe sebenarnya. Nyampe ya. Nyampe. Tuh. Dan yang paling kuat ketiga itu taruh di tengah-tengah. Ya. Yang paling kuat ketiga ini dalam artian dia ini sebagai runner. Dia berdiri di tengah-tengah untuk menjaga barisan yang di belakang dan barisan yang di depan. Yang agak lemah-lemah taruhlah di tengah-tengah, di tengah-tengahnya, di antara belakang yang kuat di tengah dan di depan yang kuat di tengah gitu loh. Jadi jangan ditaruh di paling belakang ataupun di paling depan ya. Dia berada di barisan antara yang kuat ketiga yang di tengah itu, yang satu di depannya, yang satu di belakangnya. Seperti itulah kurang lebih. Untuk apa? Yang lincah di depan sebagai navigator, dia bisa berjalan lebih cepat ke depan, dan dia memastikan bahwa posisi yang dia ambil rute gunung itu, para pendaki itu ada yang ngambil ke kanan, ke kiri, ada yang tengah, seperti itu. Jadi banyak sekali rute-rute, walaupun pada dasarnya satu rute saja. Dikarenakan sering dipakai oleh para pendaki turun dan naik gunung, jadi seolah-olah ada beberapa pilihan rutenya gitu. Jadi dia yang memastikan bahwa
rute ini yang paling bagus, rute ini yang paling bagus gitu, seperti itu. Apalagi di malam hari, biasanya dibutuhkan sekali seorang navigator yang handal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang di barisan tengah kedua, itu sebagai parameter bagi yang di depan dan yang di belakang. Apabila yang di belakang sudah tertinggal agak jauh, salah satu contoh, gunung itu nggak selamanya nanjak lurus. Memang tidak diperbolehkan. Gunung itu ya berliuk-liuk ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri untuk meminimalisir energi terkuras. Ya, satu tikungan dia sudah tidak kelihatan, maka yang di tengah harus berhenti. Kode yang diambil oleh si navigator adalah posisi yang kuat di tengah. Kalau dia rutenya juga agak jauh, satu tikungan sudah tidak kelihatan, maka dia jalan tidak usah terburu-buru. Gitu. Berarti ada teman yang di belakang yang tertinggal agak jauh. Karena apa? Memang teman-teman itu ada yang bilang, jangan pernah gengsi, pada saat capek bilang break gitu. Maka break semua. Nah, tapi ada juga bukan karena kelelahan break, tapi memang rute yang diambil cara atau gaya mendaki dia untuk menghindari energi terbuang terlalu banyak, dia berjalan perlahan-lahan. Yang penting gerak. Karena jika kita salah ambil posisi dalam mendaki gunung, apalagi sudah berada di atas ketinggian 2000 mdpl, itu oksigen semakin lemah, semakin menipis. Tekanan dari atas sudah semakin kuat. Jadi sebisa mungkin kalau kita berhenti, dikhawatirkan kita hipotermia. Jika dipaksa terus berjalan dengan sangat kuat, faktor kelelahan malah menguras energi yang terlalu banyak. Jadi diupayakan jalan perlahan. Tapi karena fisik yang di depan masih kuat, sehingga meninggalkan barisan yang di belakang. Bukan bermaksud untuk break, tapi hanya merubah pola cara mendaki sehingga terkesan lebih lamban gitu ya. Maka yang di atas lah harus melihat yang di tengah. Kalau di tengah sudah agak jauh, maka dia rubah polanya juga harus perlahan. Begitu ya, kurang lebih. Dan yang di belakang, kenapa yang harus bijaksana dan harus stabil? Karena di belakang itu, ini sorry to say, kita normal. Kita berada di bagian belakang dengan melintasi hutan belantara di malam hari, itu sedikit banyaknya kita mengalami semacam ketakutan yang lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang di belakang. Kita membayangkan sesuatu, ada yang mengikuti dari belakang, atau kita juga menengok ke kanan ke kiri seolah-olah ada sesuatu. Itu pasti nggak bisa dipungkiri. Maka orang stabil yang harus ditaruh di belakang, karena dia tidak akan begitu berpengaruh tentang apa yang terjadi di sekelilingnya, karena dia sudah cukup dewasa gitu. Itu yang diharapkan, kenapa yang paling dewasa dan stabil secara psikolog harus ditaruh di belakang gitu ya. Tapi ini yang merubah beberapa persepsi. Orang berpikir bahwa tidak boleh siapapun meninggalkan barisan dengan sangat terlalu jauh. Saya garis bawahi, itu boleh dengan alasan yang konkret. Contoh seperti kemarin. Ini langsung tak cerita aja. Pada saat di camp, kita melanjutkan pendakian pagi. Setelah menginap di pos 3, kita melanjutkan pendakian pagi. Itu hujan, kadang deras, kadang sedang, kadang kabut, tapi gak pernah panas. Gitu aja, deras, sedang, kabut, deras lagi, sedang, kabut, seperti itu. Kami pun tidak pernah melepas jas hujan, karena memang tidak pernah menemui terang. Minimalnya mesti kabut gitu. Kabut itu kalau di bawah ya, kabut itu ya semacam asap. Tapi kalau di gunung, kabut itu ya air gerimis gitu ya, gerimis itu kabut. Terus saya sudah merasakan empati. Saya punya empati ke teman saya, Mas Dimas namanya. Walaupun
beliau di cover sama Pak Hanif dari belakang karena Pak Hanif orang yang stabil secara psikologi dan beliau juga cukup bijak dalam setiap mengambil keputusan karena memang beliau cukup alim lah ya. Beliau cukup bagus untuk kami anggap dituakan dan secara keilmuan agama juga mumpuni, jadi sangat cocok jika ditaruh di barisan belakang. Saya berdiri di tengah-tengah. Di depan ada Mas Reus. Saya bilang, Mas Reus berhenti sejenak. Di belakang agak tertinggal. Sampai pos 4 mau ke pos 5 pertengahan. Saya bilang ke Mas Dimas, Mas Dim, kita harus discuss. Saya rasa kalau memang tidak memungkinkan untuk kita paksakan mendaki, bilang saja. Kita turun-turun, tidak perlu memaksakan untuk sampai ke puncak. Karena waktu pun sudah lebih dari jam 12 siang. Gitu. Akhirnya nggak apa-apa, Kang. Lu juga pengen kan ke Mbok Iem gitu. Kita teruskan saja gitu. Padahal saya sudah merimain beberapa kali di waktu itu pun gitu. Ya udah, tapi saya masih menggerunek kalau ini seolah dipaksakan. Saya mengerti lah fisik yang stabil sama fisik yang sudah mulai terganggu ya. Karena medan yang kita lalui cukup ekstrim karena hujan, seharian penuh hujan. Jadi saya rasa untuk dipaksakan pun tidak akan pernah bagus lah. Sementara kita meninggalkan di camp itu tenda, carrier dan logistik kita taruh di sana. Hanya barang-barang yang penting saja yang kita bawa dan beberapa botol air minum. Di saat kondisi yang oksigen semakin menipis, hujan terus diguyur dan kami tidak membawa peralatan untuk menghangatkan badan semacam sleeping bag atau nesting dan kompor. Kita nggak bawa, memang ditinggal di bawah karena tujuan kami cuma summit. Yang saya khawatirkan karena sudah terlalu sore, sampai di puncak kita sudah malam dan terjadilah hipotermia. Saya khawatirnya seperti itu, dan kita tidak membawa penghangat sama sekali. Gitu. Minimal untuk kita berpelukan pada saat kena hipo ditaruh di dalam sleeping bag minimal orang 3 gitu yang menghangatkan si badan, kita masih ada gitu loh. Lagi pula kita mendaki juga di weekday dan kami tidak melihat pendaki yang naik pada saat itu. Yang kami khawatirkan, kami akan merasa kesulitan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi beliau terus tetap ingin melanjutkan perjalanan. Sesampainya sekitar kurang lebih 200 meter ke pos 5, baru beliau memberanikan diri untuk bilang bahwa minta maaf. Beliau sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, dan kami pun dengan sangat legowo, dengan sangat bijaksana semua tanpa ada syarat apapun kita harus turun. Karena apa? Tujuan utama mendaki gunung itu bukan puncak. Tujuan mendaki gunung adalah kembali ke rumah dengan selamat. Itu aja. Dimanapun itu, tujuan mendaki gunung adalah rumah. Jadi jangan sampai memaksakan diri untuk sesuatu hal yang berbahaya ya, seperti itu. Terus dari situ kami turun melewati beberapa pos lagi ke pos 4. Nah, ini yang tadi di awal saya bilang, boleh tidak barisan itu meninggalkan barisan yang lain dalam posisi tertentu? Boleh. Dalam posisi itu Mas Reus tanpa diinstruksikan pun, karena dia fisik yang paling kuat saya akui, beliau mengcover Mas Dimas dengan Pak Hanif bertiga. Saya rasa itu udah sangat paling aman. Mas Reus dengan kekuatan fisik yang mumpuni
Dan Pak Hanif juga fisiknya selain kuat, dia juga orang yang stabil dari sisi psikologi. Dan saya pastikan Mas Dimas berada di tengah-tengah orang yang tepat. Saya sama Pak Yar laju ke pos 3 dengan meninggalkan teman kami Mas Dimas, Pak Hanif dan Mas Reus yang cukup lumayan jauh. Karena sengaja saya sudah bilang sama Pak, kita pastikan Mas Dimas dalam keadaan aman dan bersama orang-orang yang aman, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tepat lah gitu. Kita langsung aja ke pos 3 karena tenda masih di sana, masih beberapa carrier belum kami packing. Kondisi sudah jam setengah 3. Otomatis sampai kami pastikan sampai pos 3 kita harus sudah sampai jam 3 gitu. Tujuan saya sampai sana, saya gulung tenda, saya siapin semua carrier sesuai dengan bawaannya masing-masing. Terlebih saya sudah mulai memasak dengan Pak Yar, masak sup kami di sana. Tujuannya apa? Supaya teman-teman yang di belakang begitu turun, mereka sudah ada yang dimakan. Kami sengaja berjalan lebih cepat karena kami ingin melakukan sesuatu untuk teman kami yang pasti kelelahan dan butuh energi tambahan gitu. Kami yang agak kuat, kami berjalan lebih cepat dan alhasil benar sampai ke pos 3 ya kami gulung tenda, ya kami masak, bikin kopi, bandrek segala macam. Akhirnya ya semuanya akhirnya tercover. Yang sudah di depan masih kuat, yang di belakang pun begitu dapat nggak langsung nunggu lama, jadi langsung memang kita makan bareng. Ya itulah manfaat dimana mendaki gunung, satu kebijaksanaan, dua insting yang kuat untuk mengerti satu sama lain, yang ketiga saling menjaga ya, yang keempat jangan pernah memaksakan diri untuk menggapai apapun di luar kemampuan ya. Yang bisa memutuskan sesuatu hal baik atau buruk adalah diri kita sendiri. Maka seyogianya berdirilah di atas keadilan, jangan mengutamakan keegoisan. Leadership yang baik dituntut dalam mengambil keputusan yang bijak dalam setiap situasi yang krusial. Saya rasa seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Ditambahkan kami membuka pintu koreksi yang selebar-lebarnya karena saya pun adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next trip. Dan pendakian Gunung Lawu edisi Januari 2021 resmi saya tutup. See you next trip.